Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Saura, BP 1911021019 akan menjelaskan mengenai pengujian laporan keuangan dari tugas 1 sampai dengan tugas 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang pertama yaitu akun receivable. Nah, perintahnya di sini adalah carilah transaksi yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk mencari transaksi yang dilakukan pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu dengan cara klik data. Kemudian di sini transaksi yang dilakukan pada hari libur tersebut didasarkan pada invoice date. Kemudian, maka kita harus mencarinya dengan rumus yaitu sama dengan if network days intl dalam kurung D2, D2 ini adalah invoice date, D2, 1 di sini maksudnya adalah 1 ini adalah hari Sabtu dan Minggu, sama dengan 0, holidays, 0. Kemudian kita enterkan, kemudian kita drag ke bawah. Nah, di sini keluar hasilnya yaitu ada no, kemudian ada juga holidays. Nah, untuk melihat hari apa saja yang termasuk hari Sabtu dan Minggu, kita dapat menggunakan filter. Kita klik filter, kemudian kita bisa mengklik ini, kita ambil yang holidays saja. Nah, di sini terlihat bahwa transaksi yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu itu customer code-nya adalah 2463 dan 2314 dengan customer group-nya adalah B dan C, customer name-nya Future Electronic dan Best Product, kemudian invoice date-nya adalah tanggal 9 bulan 8 2014 dan tanggal 16 bulan 3 tahun 2014 dengan invoice 6-nya adalah SJ 8002 dan SJ 23002 dengan akunnya adalah 4000, amount-nya adalah 3.998 dan 149. Nah, semua data ini akan dipindahkan ke tugas mahasiswa, yaitu dengan melakukan diketik secara manual, sehingga didapatkan hasilnya seperti yang terlihat pada layar. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang dilakukan yang telah ditentukan menurut customer group, yaitu data pada sheet informasi. Nah, kita lihat terlebih dahulu datanya, yaitu di mana limit batas penjualan per transaksi untuk setiap customer ditentukan oleh customer group, di mana customer group A itu sales limit per invoice-nya adalah 5.000, yang B-nya adalah 10.000, yang C-nya adalah 15.000, yang D-nya adalah 20.000. Nah, di sini cara yang dapat kita lakukan untuk mencari nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit itu dapat dilakukan dengan mengklik data. Kemudian, hal ini didasarkan pada customer group, yaitu dapat menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut, di mana if n B2 ini adalah customer group, sama dengan A ini adalah informasi dari batas limit tersebut, yaitu di mana G2 amount-nya besar dari 5.000, maka lewat batas limit. Kemudian if N, B2 sama dengan B, G2 besar dari 10.000, lewat dari batas limit. Kemudian if N, B2 sama dengan C, itu G2, maka G2 besar dari 15.000, maka lewat dari batas limit. If N, B2 sama dengan D, maka G2 besar dari 20.000, maka dia lewat dari batas limit. Kemudian kita enterkan. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk mendapatkan hasilnya, kita bisa melakukan pemfilteran kembali, yaitu kita tekan filter. Kemudian kita ambil yang lewat batas limit. Nah, di sini didapatkan hasilnya bahwa customer code yang lewat grup yang melewat dari batas limit itu adalah dengan customer code-nya 1234, 4738, 2346, 2463, 2314, 4637, 5478, dan 8924.
Kemudian customer group-nya dapat dilihat pada layar, customer name-nya, invoice date-nya, invoice number-nya, account, amount. Kemudian data ini bisa kita pindahkan ke tugas mahasiswa yang di sini. Sehingga terlihatlah jawabannya bahwa customer nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit itu dengan customer code-nya adalah dapat kita lihat pada layar tersebut. Nah, selanjutnya adalah tugas yang ketiga adalah mencari transaksi dengan nomor invoice ganda. Nah, untuk mencari transaksi dengan nomor invoice ganda dapat dilakukan dengan cara klik data, kemudian ini didasarkan pada invoice number. Nah, caranya itu kita dapat melakukan dengan mengklik conditional formatting, yaitu pada home, kemudian kita ambil highlight cell the rules, kemudian ambil duplicate values. Ambil, kemudian kita bisa memilih warna ya untuk menandai mana-mana saja invoice number yang terduplikat atau dengan nomor invoice ganda. Kemudian kita ambil custom format untuk memilih warna apa saja yang diinginkan. Kita bisa memilih warna kuning. Dalam hal ini saya memilih warna kuning. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita dapat mendrag ke samping dan ke bawah. Kemudian kita lakukan filter. Kemudian ambil invoice number ini, kemudian ambil short by color. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya bahwa invoice dengan nomor ganda itu customer code-nya adalah 2346, 2732, 2732, dan 5478. Dengan customer group-nya adalah B, C, 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 A, E, C. Kemudian customer name-nya itu adalah The Workshop, Hamilton's, Games Jewelers. Kemudian invoice datanya itu adalah tanggal 11 bulan 9 tahun 2014 dan tanggal 10 bulan 9 tahun 2014. Dengan nomor invoice gandanya itu SJ63001 dan SJ60003. Dengan akunnya adalah 4.000, dengan amount-nya 192 dan 9.684. Nah, data ini kita pindahkan ke tugas mahasiswa di sini. Sehingga kelihatan bahwa terdapat transaksi dengan nomor invoice ganda. Selanjutnya kita masuk dengan tugas yang kedua, yaitu sales transaction. Di mana untuk perintah yang pertama, yaitu perintahnya adalah carilah transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu hari Minggu. Nah, untuk mencari hari Minggu saja itu sama dengan cara tadi, yaitu dengan mengklik data, kemudian ambil data holidays, ini adalah kolom pembantu, kemudian dengan rumus if networks INTL, kemudian klik dengan mengetik B2, B2 ini adalah invoice date, koma B2, koma 11. Kenapa koma 11? Karena kalau dia 1 itu hari Sabtu dan Minggu. Sementara untuk hari Minggu saja itu dengan kode 11. Sama dengan 0, kemudian sama dengan koma holidays, koma no. Kemudian enter. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Nah, didapatlah hasilnya. Untuk melihat hasil hari Minggu saja, kita dapat melakukan dengan memfilter. Klik filter, kemudian kita ambil yang holidays saja. Oke. Nah, inilah hasil untuk transaksi yang dilakukan pada hari Minggu saja. Nah, data ini kita akan pindahkan ke tugas mahasiswa di sini. Nah, didapatlah hasilnya bahwa transaksi yang dilakukan pada hari Minggu itu yaitu dapat dilihat pada layar tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah perintahnya adalah sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, di mana yang melakukan pelanggaran ini yang melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unit. Nah, kita lihat terlebih dahulu price list per unitnya berapa.
Nah, price list per unitnya itu untuk produk kodenya itu nomor 1 itu ada price listnya adalah 31, kemudian 2 itu 28, 3 itu 36, 4 itu 106, 5 itu 8, dan 6 itu adalah 1544. Nah, untuk mencari sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran itu dengan melakukan klik data, kemudian kita hilangkan terlebih dahulu filternya. Kita hilangkan terlebih dahulu filter dari holiday study untuk melihat data secara keseluruhan. Kemudian kita menggunakan tombol kolom pembantu lagi, yaitu dengan nama pelanggaran untuk mencari pelanggaran. Nah, untuk mencari pelanggaran ini, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan if n E2. E2 ini adalah prod code, kemudian sama dengan 01, yaitu dapat dari price list tadi, koma G2, maka G2 besar dari price list B2, yaitu prod code, koma pelanggaran, koma if n E2 sama dengan 02, koma G2 besar dari price list B3, koma pelanggaran, kemudian koma if n E2 sama dengan 03, koma G2 besar dari price list B4, pelanggaran, if n E2 sama dengan 04, G2 besar dari price list B5, pelanggaran, if n E2 sama dengan 05, G2 besar dari price list B6, pelanggaran, if n E2 sama dengan 06, G2 besar dari price list B7, pelanggaran, tidak melanggar. Kemudian kita tekan enter, kemudian kita lakukan drag ke bawah. Nah, untuk melihat mana yang melanggar, itu kita dapat melakukan filter, kemudian kita ambil yang pelanggaran saja. Oke. Nah, di sini dapatlah data bahwa yang melakukan pelanggaran itu dapat dilihat pada layar tersebut. Nah, ini dia datanya, kemudian baru kita pindahkan ke tugas mahasiswa. Nah, di sini kita sudah merangkum semua data yang ada di data, kita pindahkan ke tugas mahasiswa sebagai jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Nah, transaksi dengan nomor invoice ganda ini sama juga caranya dengan cara tugas 1 tadi, yaitu dengan mengklik data, kita hilangkan terlebih dahulu filternya, kita menggunakan invoice num untuk melihat nomor invoice yang ganda. Nah, kita dapat menggunakan conditional formatting. Nah, kita ambil highlight sales rules, ambil duplicate values, kemudian kita pilih warnanya. Dalam hal ini saya mengambil berwarna pink. Kemudian kita ambil data, kita ambil filters, kita drag terlebih dahulu secara keseluruhan untuk melihat data secara keseluruhan yang bernomor invoice ganda. Kemudian kita klik filter, baru kita ambil sort by color. Nah, di sini kelihatanlah datanya bahwa yang invoice ganda itu ada 1000006, kemudian ada 100011, kemudian ada 100011, 100097, dan 10000900. Nah, data keseluruhan ini kita pindahkan ke tugas mahasiswa yang di sini, di mana yang diminta adalah invoice number-nya, kita tinggal pindahkan yang dari data tadi, kemudian ada customer ID-nya, kita ambil dari sini, kemudian untuk prod code-nya itu kita ambil dari sini, selanjutnya itu untuk sales rep code-nya itu diambil dari sini, begitu seterusnya sampai R amount. Selanjutnya, perintah yang keempat adalah carilah customer yang paling banyak melakukan pembelian kepada klien. Nah,
Untuk mendapatkan customer yang paling banyak melakukan pembelian kepada klien, yaitu dapat dilakukan dengan mengklik data terlebih dahulu. Kemudian, untuk mendapatkan mencari customer yang paling banyak tersebut, kita ambil dari customer ID ini, kemudian kita duplicates data tersebut untuk menghilangkan data-data yang sama, yaitu dengan mengklik data, kemudian remove duplicates. Nah, nanti setelah kita remove duplicates, didapatkan hasilnya yaitu seperti pada layar, yaitu didapatkan hasilnya seperti pada layar tersebut. Kemudian, setelah kita dapat hasil duplicate data dari customer ID ini, kita menggunakan rumus CONIF, yaitu di mana rumus CONIF ini untuk mendapatkan seberapa banyak sih customer ini melakukan pembelian di setiap customer tersebut. Kemudian kita ambil rumusnya yaitu sama dengan CONIF D2. D2 ini adalah dari customer ID sebelum diduplikat, yaitu D2 sampai D1990, DM2 sampai M246, yaitu setelah diduplikat. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini didapatkan hasilnya, kita drag ke bawah dulu. Nah, didapatkan hasilnya seperti pada layar. Nah, untuk mendapatkan hasil customer mana sih yang sering melakukan pembelian, itu kita dapat melakukan dengan menggunakan filter. Dalam hal ini sini sudah difilter, tinggal mengklik filter saja nanti. Kemudian kita ambil yang sort large to small, artinya yang paling besar ke yang kecil. Nah, di sini dapat diketahui bahwa customer yang paling banyak melakukan pembelian kepada klien adalah customer dengan ID 92431. Nah, bisa kita tulis bahwa customer ID 92431. Nah, untuk mencari sales rep yang paling banyak melakukan penjualan, itu sama caranya dengan mengklik data, kemudian ambil sales rep ini, kemudian kita duplicates dengan menggunakan di data, kemudian remove duplicates, nanti didapatkan hasilnya yaitu duplicate sales rep code. Kemudian kita menggunakan rumus CONIF juga seperti tadi untuk menghasilkan datanya, yaitu dengan CONIF C2 sampai dengan C1990 itu dari ya sales rep sebelum diduplikat, kemudian koma O2 sampai O29 setelah yang diduplikat. Kita enterkan, kemudian kita drag ke bawah. Nah, dapat hasilnya, kemudian kita ambil, kita buatkan filternya untuk mendapatkan sales rep paling banyak melakukan penjualan dan sales rep yang paling sedikit melakukan penjualan. Kita cari yang paling banyak terlebih dahulu. Kita ambil filternya, kita ambil short large to small untuk paling banyak. Nah, didapatkan bahwa yang paling banyak, sales rep yang paling banyak melakukan penjualan itu adalah sales rep dengan kode 110. Kita bisa tuliskan di sini sales rep 110. Kemudian untuk yang paling sedikit itu bisa kita menggunakan filter lagi, yaitu dari short, smart to large. Nah, kita dapat lihat hasilnya bahwa duplikat sales rep code yang paling sedikit itu adalah sales rep dengan kode 99. Bisa kita tuliskan sales rep 999 yang dihasilkan dari data yang kita cari tadi menggunakan filter. Selanjutnya, perintah yang ketujuh itu adalah mencari produk yang paling banyak terjual dan produk yang paling sedikit terjual. Nah, untuk mencari hal tersebut dapat dilakukan dengan cara itu dengan mengklik data. Nah, di sini sumbernya adalah berdasarkan produk kode dan quantity. Nah, kita terlebih dahulu melihat berapa produk apa saja sih yang terdapat di dalam produk kode ini. Nah, dalam hal ini saya sudah merangkum terlebih dahulu produk kodenya. Itu ada produk kode nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk yang kedua itu adalah berdasarkan quantity. Nah, di sini kita harus melihat setiap kode itu berapa sih kuantitas penjualannya atau berapa sih yang terjual di setiap kode ini dengan cara
dengan rumus dengan sama dengan yaitu sum if, yaitu E2 sampai E1990 itu dapatnya dari produk kode, koma 01, 01 di sini maksudnya adalah produk kodenya, koma F2 sampai F1990 itu dari kuantitas. Nah, baru kita klik enter. Nah, baru didapatkan hasilnya 1428 di drag ke bawah. 1428. Nah, begitu juga dengan untuk produk 2 itu tinggal mengganti kodenya saja 02, kemudian berdasarkan kode nomor kodenya 04 seperti itu juga, 05 dan 06. Nah, dari sini kita telah dapat data setiap produk yang terjual berdasarkan kode. Nah, kita dapat lihat bahwa produk kode yang paling banyak terjual itu adalah kode produk yang paling banyak terjual itu adalah kode produk 05. Sementara yang paling sedikit terjual itu adalah kode produk 02. Nah, kita bisa mencatatnya di tugas mahasiswa ini adalah produk yang paling banyak terjual adalah produk kode 05 dan produk yang paling sedikit terjual adalah produk kode 02. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas yang ketiga yaitu pengujian laporan keuangan pada laris elektronik di Jalan Elang nomor 7. Nah, pada laris elektronik ini terdapat menu-menu pada laporan keuangannya, itu ada daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas, jurnal bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial, buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, buku piutang, dan buku hutang. Selanjutnya adalah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk perkiraan daftar arus kas, neraca awal, kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial itu telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya telah benar sehingga tidak perlu dibuatkan versi auditor. Selanjutnya itu adalah pada buku besar. Nah, pada buku besar ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh klien. Kita mulai dari kas. Nah, untuk kas ini, untuk pencatatannya telah benar, ya telah sesuai dengan menggunakan rumus yang benar. Untuk bank juga seperti itu. Tetapi untuk piutang dagang, itu pada sumber jurnal yang berasal dari jurnal penjualan, itu pada saldo debitnya ditulis secara manual. Sehingga hasilnya akan berbeda ketika ditulis dengan menggunakan rumus sehingga auditor membuatkan versi buku besar versi auditornya yaitu dengan membuatkan rumus yaitu sama dengan sum if jurnal penjualan ini dari sini kemudian kita ambil neraca lajurnya lagi E30 E9 sampai dengan E30 berarti E9 sampai E30 ini dari nomor perkiraan debitnya. Kemudian koma L30 itu adalah perkiraan nomor perkiraannya, kemudian jurnal penjualannya G9 sampai dengan G30, G9 sampai dengan G30 ini dari JPN ini, kemudian ambil di penjualannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku besar lagi, kemudian ditambah sum if jumlah penjualan itu H9 sampai H30 kita lihat di jurnal penjualannya H9 sampai dengan H30 berarti perkiraan debit di sini kemudian kita masuk buku besar lagi koma L30 tadi nomor perkiraan JPN J9 sampai dengan J30 kita lihat di JPN-nya itu adalah potongan penjualan. Nah, selanjutnya kita enterkan, maka didapatkan hasil 201.556.850. Nah, hasil ini berbeda dengan hasil yang dibuat klien yang ditulis secara manual. Sehingga untuk hasil yang benarnya adalah 201.556.850. Selanjutnya ketika kita menjumlahkan juga terdapat kesalahan karena kan tadi kalau dia ditulis secara manual kan salah. Kemudian ketika disam dari
34 sampai 39 hasilnya juga akan mengalami perbedaan sehingga dilakukan sum kembali, penjumlahkan kembali sehingga dapatlah hasilnya 201, 556, 850. Begitu juga pengaruhnya kepada saldo akhir. Nah, pada saldo akhir juga mengalami pengaruh karena di debitnya juga tadi salah di klien, maka ketika perbaikan, ketika dimasukkan rumus, hasilnya juga akan berbeda antara klien dengan versi auditor. Untuk klien itu 119, 496, 850, sedangkan untuk piutang dagang untuk yang dibuat oleh auditor itu 119, 397, 850. Nah, di sini kita akan membuat selisihnya yaitu dengan cara mengurangkan E37 dikurang sama M37. E37 ini apa? E37 ini adalah saldo sumber jurnal yang berasal dari sumber jurnal penjualan di saldo debitnya dikurang dengan sumber jurnal-jurnal penjualannya yang di debit yang versi auditornya sehingga didapatlah selisihnya 99.000. Kemudian untuk debitnya yang tadi dikurang juga dari yang versi klien ke dikurang sama versi auditor dapatlah 99.000. Selanjutnya untuk saldo akhirnya juga dikurangkan. Selanjutnya untuk akun persediaan barang dagang. Nah, untuk akun persediaan barang dagang ini itu terdapat juga kesalahan di mana pada kesempatan kali ini kesalahannya adalah pada akun persediaan barang dagang ini sama seperti piutang dagang tadi, cuma ini versi kredit, dia ditulis secara manual. Nah, penulisan secara manual ini juga akan berpengaruh pada hasil nantinya, sehingga dibuatkan versi auditornya dengan menggunakan rumus yaitu sum if jurnal memorial itu G9 sampai G25, kita lihat G9 sampai 25 itu adalah perkiraan kredit. Kemudian L42 ini adalah nomor perkiraan, bisa dilihat. Kemudian H9 sampai H25 kita lihat dari jurnal memorial itu adalah saldo kreditnya. Nah, ketika kita enterkan, rumusnya itu akan hasilnya juga akan berbeda ketika antara tulis manual yang dilakukan oleh klien dengan yang dilakukan oleh auditor. Sehingga ini akan berpengaruh juga pada jumlah kreditnya, yaitu yang klien itu 800, 285, 200, sedangkan yang versi auditor 820, 085, 200. Sehingga berpengaruh juga pada ketika kita menjumlahkan saldo akhirnya, menemukan saldo akhirnya, yaitu terdapat perbedaan juga, yaitu 704, 429, 850, sedangkan versi auditornya adalah 684, 629, 850. Hal ini berbeda karena pada versi kreditnya tadi telah dimasukkan rumus, sehingga menghasilkan saldo akhir 684, 629, 850. Selanjutnya kita buatkan selisihnya, yaitu di mana selisihnya itu pada akun persediaan barang dagang itu pada kredit tadi dibuatkan selisih antara persediaan barang dagang dengan sumber jurnal itu jurnal memorial ini dikurang dengan versi kreditnya yang versi auditor itu 8820085200 hingga dapatlah selisihnya 19.800.000. Begitu juga untuk saldo kreditnya juga dikurangkan dan saldo akhirnya juga dikurangkan. Kemudian lanjut buku besar yang selanjutnya adalah perlengkapan. Untuk perlengkapan saldonya sudah benar, perhitungan juga sudah benar, PPN masukan pencatatannya juga sudah benar, bangunan pencatatan juga sudah benar, akumulasi penyusutan bangunan juga sudah benar. Untuk peralatan juga sudah benar, akumulasi penyusutan peralatan juga sudah benar, kendaraan juga sudah benar, akumulasi penyusutan kendaraan juga sudah benar. Nah, selanjutnya yang yaitu adalah akun dari hutang dagang. Nah, akun dari hutang dagang ini dia terdapat kesalahan. Terdapat kesalahan yang di sini yaitu kita lihat dari saldo akhirnya. Nah, di saldo akhir ini dia ditulis secara manual. Sehingga hasil yang didapat itu akan berbeda karena dia ditulis secara manual. Sehingga auditor membuat versi auditornya, buku besar versi auditor untuk hutang dagangnya dengan rumus
yaitu if L152 itu dari perkiraan debit kredit sama dengan debit L160 itu saldo awal ditambah dengan M150 itu debit dikurang dengan N160 itu kredit. Kemudian koma if L152 itu perkiraan debit kredit sama dengan kredit koma L160 itu saldo awal di saldo awal kemudian dikurang sama dengan debit itu M160 baru ditambah dengan N160 itu adalah kredit, koma 0. Ketika di enter maka hasilnya akan berbeda antara dimasukkan secara manual dengan yang dimasukkan dengan rumus. Karena kalau dia dimasukkan secara manual itu mungkin ada beberapa angka-angkanya yang termasukkan berbeda atau yang tidak berasal dari hutang dagang. Nah, untuk itu kita lakukan juga pembuatan selisihnya, kita kurangkan antara hutang dagang untuk saldo akhir yang dibuat oleh klien dikurang sama saldo akhir yang dibuat oleh auditor, sehingga dapatlah selisihnya adalah 9 juta untuk saldo akhir dari hutang dagang. Next itu adalah PPN keluaran, saldo pencatatannya sudah benar, hutang bank juga sudah benar, kemudian modal dari TN Naili juga sudah benar, Prive juga sudah benar. Nah, untuk penjualan ini terdapat kesalahan yaitu pada kredit. Nah, pada kredit ini yang berasal dari jurnal penjualan jika ia juga ditulis secara manual. Sehingga kita buatkan versi auditornya itu dibuatkan rumusnya itu sum if jurnal penjualan sama seperti tadi F9 sampai dengan F30 koma L210 L210 ini adalah nomor perkiraan. Kemudian JPN G9 sampai G30 ditambah sum if JPN I9 sampai dengan I30, kemudian L210, kemudian JPN J9 sampai J30. Sehingga didapatlah hasilnya 183.233.500 sehingga hasil antara klien dengan auditor berbeda. Maka ketika kita menjumlahkan saldo akhirnya juga mendapatkan hasil yang berbeda. Saldo akhirnya yang versi klien itu adalah 520, 317.500, sedangkan versi auditornya itu 520, 218.500. Nah, selanjutnya kita buatkan selisihnya, kita kurangkan JPN versi klien dengan versi auditor, sehingga dapat selisihnya adalah 99.000. Untuk saldo jumlah total keseluruhan kreditnya juga dikurangkan, sehingga dapatnya 99.000. Begitu juga dengan saldo akhirnya terdapat selisih 99.000. Selanjutnya kita masuk yang ikhtisar laba rugi. Untuk ikhtisar laba rugi pencatatannya sudah benar, pembelian itu mengalami kesalahan di mana pada sumber jurnal pembelian ini dia dicatat secara manual pada debitnya, sehingga kita buatkan versi auditornya dengan rumus sum if jurnal pembelian E9 sampai dengan E18 L34, L234 itu dari nomor perkiraan, JPB G9 sampai G18 ditambah sum if JPB H9 sampai H18, L234 JPB J9 sampai J18 sehingga didapatkan hasil yaitu 323, 373, 600. Sementara versi klien itu adalah 332, 373, 600. Ini terdapat perbedaan. Begitu juga ketika pencatatan saldo akhirnya juga mengalami perbedaan karena pada pencatatan debit yang untuk pembeliannya itu mengalami kesalahan, sehingga dibuatkan rumusnya sehingga didapatkan hasil untuk saldo akhir versi klien itu 332, 373, 600, sementara untuk pembelian versi dari auditor itu adalah saldo akhirnya 323, 373, 600. Selanjutnya kita buatkan selisihnya, kita buatkan selisih untuk debit jurnal pembeliannya itu jurnal pembelian versi klien dikurang dengan jurnal pembelian versi auditor, dapatlah selisihnya 9 juta. Begitu juga untuk total keseluruhan debitnya itu selisihnya 9 juta, sedangkan saldo akhirnya juga mengalami selisih 9 juta.
Nah, selanjutnya itu untuk potongan pembeliannya, pencatatannya sama, pencatatannya sudah benar, beban gaji juga sudah benar, beban LAT juga sudah benar, beban perlengkapan sudah benar, beban penyusutan bangunan sudah benar, beban penyusutan peralatan sudah benar, beban penyusutan kendaraan, beban bunga, beban bahan bakar kendaraan, beban lain-lain juga sudah benar. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap neraca lajur. Nah, pada neraca lajur ini yaitu juga terdapat kesalahan. Hal ini terjadi karena ketika kita membuat buku besar tadi yang dibuat oleh klien, tadi kan terdapat kesalahan. Otomatis ketika kita membuat neraca lajur juga terjadi kesalahan karena neraca lajur ini bersumber untuk neraca saldonya bersumber dari buku besar. Sehingga kita lakukan perbaikan kembali untuk piutang versi klien ke 119.496.850. Kita buatkan versi auditornya itu adalah 119.397.850. Ini sumbernya dari buku besar yang dibuat oleh auditor tadi. Nah, untuk persediaan barang dagang juga dibuatkan perbaikan itu 704, 429.850, 429.850. Kemudian untuk versi auditornya 684, 629.850. Itu bersumber dari buku besar yang dibuat oleh auditor. Kemudian PPN masukannya tidak terdapat kesalahan pencatatan, PPN masukannya juga yang terdapat untuk akun selanjutnya juga tidak terdapat kesalahan, tetapi untuk hutang dagang itu dia terdapat kesalahan. Karena di buku besar tadi kita juga mengalami kesalahan, yaitu klien mengalami kesalahan pencatatan, otomatis ketika kita memasukkan ke neraca lajurnya juga mengalami kesalahan. Otomatis kita buatkan jurnal dibuatkan versi auditornya dengan untuk versi kliennya itu hutang dagangnya 139.683.700, sementara versi auditornya 130.683.700. Selanjutnya itu yang mengalami kesalahan lagi adalah penjualan. Nah, di penjualan tadi di buku besarnya juga mengalami kesalahan. Otomatis ketika neraca lajur juga mengalami kesalahan karena sumbernya dari buku besar. Untuk versi klien itu penjualannya 620.317.500, sementara untuk versi auditornya 520.218.500. Nah, untuk di laporan laba ruginya itu juga mengalami di laba ruginya itu juga mengalami kesalahan. Kenapa? Karena pada versi kredit ini tidak dimasukkan rumus tetapi dilakukan pencatatan manual. Otomatis hal ini salah. Sehingga kita buatkan versi auditornya yaitu dengan rumus if Q33. Q33 ini adalah perkiraan NRLR sama dengan laba rugi, P33. P33 ini apa? Itu adalah kreditnya, 0. Enterkan, maka didapatkan hasilnya 520.218.500. Hal ini berbeda dengan versi klien, yaitu versi klien itu 520.416.500. Selanjutnya untuk pembelian, ya sama kesalahannya karena bersumber dari buku besar, otomatis ketika membuat neraca lajurnya juga akan mengalami kesalahan. Untuk pembeliannya, neraca saldonya itu berjumlah 332.373.600, sementara untuk versi auditornya yang telah dilakukan perbaikan itu 323.373.600. Nah, untuk laba ruginya itu juga mengalami kesalahan. Kenapa? Karena sama kesalahan yang seperti penjualan tadi, dia dicatat secara manual, otomatis hasilnya juga akan berbeda. Maka kita buatkan secara menggunakan rumus, dengan menggunakan rumus if Q36 itu adalah dari perkiraan NRLR, kemudian koma, sama dengan LR, koma, O36 itu dari O36 itu adalah dari debit dari neraca saldo. Kita enterkan, maka dapatnya 323.373.600. Selanjutnya kita masuk untuk akun selanjutnya itu sudah pencatatannya sudah benar. Nah, untuk keseimbangannya itu kan tadi dijumlahkan terdapatkan kesalahan. Otomatis ketika ditotalkan juga mengalami kesalahan. Maka kita totalkan kembali sehingga dapatlah versi auditornya 2.2.853.507.159,
untuk debit, untuk kreditnya adalah 2853.507.159. Otomatis sudah balance. Kemudian untuk laba ruginya itu ditotalkan kembali karena tadi mengalami kesalahan ketika mencatat penjualan sama pembelian, otomatis kita uji ditotalkan kembali lagi, sehingga untuk versi auditornya itu ada 366.828.079 dengan laba ruginya adalah 19.953.071. Sehingga untuk keseimbangannya itu sama dengan yang atas 366.828.079. Nah, untuk kreditnya ditotalkan kembali juga, yaitu untuk versi auditornya 386.763.150 dan untuk keseimbangan ke bawahnya juga sama. Kemudian untuk versi neracanya, untuk versi auditor itu juga berbeda hasilnya dengan versi klien. Untuk versi auditor itu adalah 2486679.080 untuk keseimbangannya sama dengan atas bawah. Begitu juga dengan keseimbangan untuk kreditnya yaitu 2466744009. Sementara laba rugi dihasilkan adalah 935.071. Hasil dari laba rugi antara laba rugi dengan neraca itu udah sama. Keseimbangannya untuk neraca ini itu adalah 2466744009. Nah, setelah kita lakukan pencarian pengujiannya, kita buatkan selisihnya. Nah, selisih ini sama seperti di buku besar tadi, kita kurangkan antara piutang dagang yang dibuat oleh klien dikurang sama yang dibuat oleh auditor sehingga didapatkan hasilnya 99.000, persediaan dagangnya 19.800, kemudian hutang dagangnya 9 juta, kemudian penjualannya 99.000, pembeliannya 9 juta, kemudian keseimbangannya mengalami selisih yaitu 28.899.000. Sementara untuk keseimbangan dari kreditnya itu 9.099.000. Begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini juga mengalami kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Kita lihat untuk penjualannya itu sudah benar, menggunakan rumus yang benar. Persediaan barang dagangnya sudah benar, pembeliannya itu mengalami kesalahan. Kenapa mengalami kesalahan? Karena kan ketika kita membuat buku besar, ketika mengalami kesalahan, otomatis neraca lajurnya juga mengalami kesalahan karena sumbernya dari buku besar. Begitu juga ketika kita masukkan laba rugi, kan sumbernya dari neraca lajur. Buku besarnya sudah salah, otomatis ketika kita membuat neraca lajurnya juga salah. Maka kita buatkan versi auditornya yang bersumber dari neraca lajur yang dibuat oleh auditor dengan rumus sum if neraca lajur L8 sampai L133. Kita lihat L8 sampai L133 itu apa? Bentar. L8 sampai dengan L8 ini adalah nomor perkiraan. Kemudian kita lihat lagi koma F12 itu adalah ini nomor perkiraan. Kemudian kita lihat neraca lajur O8 sampai O133. Kita lihat O8 sampai O133 itu adalah neraca saldo debit. Kemudian kita lihat lagi ditambah sum if neraca lajur L8 sampai L133 itu adalah nomor perkiraan. Kemudian F12 itu nomor perkiraan yang di laporan laba rugi yang ini. Kemudian kita lihat dari neraca lajur P8 sampai P133. P81 P133 itu adalah yang kreditnya di neraca lajur. Maka dapatlah hasilnya 323 373 600. Nah, untuk versi auditor. Selanjutnya untuk potongan pembelian tidak mengalami kesalahan pencatatan. Nah, untuk BTUD karena di pembelian tadi telah mengalami kesalahan pencatatan, otomatis ketika kita menjumlahkan dari BTUD akan menghasilkan hasil yang salah. Maka untuk versi klien itu totalnya ketika dijumlahkan antara C11
antara persediaan barang dagang ditambah dengan C12 itu adalah pembelian sama dikurang dengan potongan pembelian, otomatis hasilnya adalah 1.150.458.800. Hasil ini salah karena pada pembeliannya tadi pencatatannya sudah salah. Maka kita buatkan versi auditornya sehingga didapatkan hasil 1.141.458.800. Kemudian untuk persediaan barang dagang ini bersumber dari neraca lajur, juga mengalami kesalahan tadi pada persediaan barang dagang, maka kita buatkan versi auditornya dari neraca lajur yang dibuatkan oleh auditor. Sehingga ketika penghitungan HPP, hasilnya juga akan berbeda antara klien dengan auditor. Kenapa? Karena di atasnya juga tadi di antara pembelian, BTUD, persediaan barang dagang juga memiliki hasil yang berbeda. Otomatis ketika HPP-nya dijumlahkan, maka antara klien dengan auditor juga mengalami perbedaan. Untuk klien itu HPP-nya adalah 446.028.950, sementara versi auditornya 456.828.950. Laba ruginya juga begitu, untuk kliennya 704.429.850, sementara auditornya 63.386.550. Nah, selanjutnya itu yang salah lagi adalah pada laba bersihnya. Kenapa laba bersih ini salah? Karena kan tadi laba ini pada HPP laba rugi juga di atasnya juga mengalami kesalahan pencatatan. Otomatis ketika kita mencari laba bersih, hasilnya juga akan berbeda dengan versi auditor. Sehingga kita totalkan kembali, ya kita kurangkan D17 dikurang sama D27. D17 ini laba kotor dikurang sama 38.454.479 ini adalah total beban secara keseluruhan, kemudian dikurang sama beban bunganya. Kemudian kita enter, dapatlah 660.975.371. Sementara untuk versi kliennya, versi auditornya itu mendapatkan hasil 19.935.071. Hasil ini sama dengan hasil di neraca lajur yang kita cari tadi. Ini 19.935.071. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, kita buatkan selisihnya seperti biasa, seperti tadi. Untuk penjualan, kita kurangkan penjualan di laporan laba rugi versi klien dikurang sama versi auditor, sehingga dapat selisihnya 99.000, kemudian totalnya 99.000 juga selisihnya, kemudian pembelian juga mengalami selisih 9 juta, BTUD juga mengalami selisih 9 juta, persediaan barang dagang mengalami selisih 19.800.000, kemudian HPP-nya juga mengalami selisih minus 10.800.000, beban usaha mengalami selisih 641.040.300, sehingga ketika di laba bersihnya juga mengalami selisih 641.040.300. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini juga mengalami kesalahan. Di mana kesalahannya? Untuk modal TN Laili sudah benar, tetapi untuk laba ini kan berasal dari laporan laba rugi yang kita buat tadi. Sementara untuk klien ini hasilnya kliennya pencatatannya kan tadi sudah salah, otomatis laba ruginya juga salah. Maka kita akan buatkan laporan perubahan modal versi auditor yang benarnya dengan laba rugi yang bersumber dari laporan laba rugi yang dibuat oleh auditor yang ini. Maka dapatlah angkanya 19.935.071. Kemudian preview-nya telah benar pencatatannya. Kemudian kita kurangkan antara laba dikurang preview, maka didapatkan hasilnya 18.435.071. Sehingga dapatlah modal akhir versi auditornya itu adalah 1.503.155.822. Ini didapat dari modal awal ditambah dengan laba kurang preview. Kita enterkan, dapatlah hasilnya seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita kurangkan lagi, kita cari selisihnya, kita cari selisih antara laba yang dibuat oleh klien dengan versi auditor. Itu selisihnya untuk labanya adalah 641.040.300, kemudian untuk
modal akhirnya itu 641.040.300 selisihnya. Selanjutnya kita masuk kepada neraca. Nah, di neraca ini juga mengalami kesalahan. Nah, di neraca ini kan sumber jurnalnya juga berasal dari neraca saldo. Neraca lajur, otomatis pencatatannya juga salah karena di buku besarnya juga mengalami kesalahan. Nah, kesalahannya itu ada di piutang dagang, persediaan barang dagang. Di piutang dagang itu versi klien 119.496.850. Sementara untuk versi auditornya 199.397.850. Untuk persediaan barang dagang itu klien 704.429.850. Untuk versi auditor 684 629.850. Begitu juga untuk jumlah AL-nya, aktiva lancarnya juga mengalami perbedaan antara klien dengan auditor. Sampai dengan total aktivanya itu ketika kita jumlahkan juga mengalami perbedaan. Begitu juga sama seperti kewajiban lancar itu yang hutang dagangnya tadi di buku besar juga salah, otomatis ketika masukkan ke neraca lajurnya juga salah. Nah, maka kita buat perbaikannya dengan versi neraca lajur yang telah dibuatkan oleh auditor. Maka dapatlah total pasifanya itu adalah 1.995.861.372. Selanjutnya kita buatkan selisihnya. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat selisih piutang dagang itu ada 99.000, persediaan barang 19.800.000, kemudian jumlah aset aktiva lancarnya juga mengalami selisih itu 19.899.000 dan total aktivanya juga mengalami selisih 19.899.000. Kita lihat untuk pasifanya juga hutang dagang mengalami selisih 9 juta, modal TN Naili juga mengalami selisih 641.040.300 sehingga total pasifanya mengalami selisih 650.040.300. Selanjutnya untuk LAK-nya tidak mengalami tidak ketika dilakukan pengujian oleh auditor tidak ada kesalahan pada LAK ini. Maka kita lanjut untuk piutang juga tidak terdapat kesalahan. Untuk kartu utang juga tidak mengalami kesalahan. Untuk BP piutang juga tidak mengalami kesalahan pada buku pembantu piutang. BP hutang juga tidak mengalami kesalahan. BP Bank juga tidak mengalami kesalahan. Untuk daftarnya juga tidak terdapat kesalahan. Kemudian penjualan Januari itu juga penjualannya juga tidak mengalami kesalahan. Pembeliannya juga tidak mengalami kesalahan. Nah, demikian pengujian laporan keuangan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.